Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Alon Khairul dengan NIM 112108. Di sini saya akan membagikan tutorial SPSS dengan materi statistik uji Fisher-Exas yang diampu oleh Bapak Dr. Miftahul Ilmi Swiknya Putra MPD. Next. Latar belakang masalah. Statistika adalah ilmu yang dipelajari dalam merencanakan, mengumpul, menganalisa, interpretasi, serta presentasikan data. Data-data yang diperoleh ini akan dilakukan pengolahan dengan rumus-rumus statistika yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Salah satu cara mengolah data tersebut adalah uji Fisher-Exas. Uji Fisher merupakan uji yang digunakan untuk melakukan analisis pada dua sampel independen yang jumlah sampelnya yang relatif kecil atau biasanya kurang dari 20 dengan skala data nominal atau ordinal. Kemudian data diklasifikasikan ke dalam tabel continuous 2x2. Uji ini juga dapat dijadikan sebagai alternatif pengganti uji chi-square jika nilai harapan dari sel pada tabel yang kurang dari 5. Uji Exas Fisher atau Fisher-Exas test sebagai alternatif jika persyaratan analisis chi kuadrat untuk tabel silang 2x2 tidak dipenuhi. Hal ini mendapat perhatian karena beberapa pertimbangan sebagai berikut. 1. Perubahan dikotomi yang memiliki hanya dua kemungkinan nilai selalu dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. 2. Banyak penelitian yang sulit menggunakan sampel besar karena subjek atau objek penelitian memang langka, misalnya penelitian penyakit tertentu yang masih jarang terjadi. Dalam kasus yang seperti ini, sampel kecil saja yang mungkin digunakan. 3. Sekalipun subjek dan objek penelitian banyak, kalau informasi yang diperlukan sudah dapat diperoleh dengan sampel kecil, maka menghindari sampel besar merupakan langkah yang bijaksana untuk keefisien. 4. Kita bisa menarik dua sampel acak yang bebas dari dua populasi dan mengelompokkan subjeknya yang memiliki atau tidak memiliki karakteristik tertentu. Dalam hal ini kita memperoleh dua sampel bebas dari hasil-hasil pengukuran dan kelompok dari masing-masing hasil pengukuran menjadi anggota dari salah satu dari dua kelompok yang saling terpisah atau eksklusif. Pengertian uji Fisher-Exas. Fisher Probability Exas Test merupakan salah satu metode statistik non-parametrik untuk menguji hipotesis. Prosedur ini ditemukan oleh R.A. Fisher pada pertengahan tahun 1930 pada penelitian dua variabel dengan data yang dinyatakan dalam persen. Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan statistik parametrik chi kuadrat. Bila sampel yang digunakan terlalu kecil atau N lebih kecil dari 20 dan nilai ekspektasi lebih kecil dari 5, maka chi kuadrat tidak dapat digunakan walaupun telah mengalami koreksi dari Yates. Untuk mengalami kelemahan uji chi kuadrat tersebut digunakan Fisher Probability Exas Test. Uji Exas Fisher digunakan untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel kecil independen bila datanya berbentuk nominal. Untuk mempermudahkan perhitungan dalam pengujian hipotesis, maka data hasil pengamatan perlu disusun ke dalam tabel kontingensi 2x2. Fisher-Exas test ini lebih akurat daripada uji chi kuadrat untuk data-data berjumlah sedikit. Walaupun uji ini biasanya digunakan pada tabel sebanyak 2x2, namun kita dapat melakukan uji Exas Fisher dengan jumlah tabel yang lebih besar. Uji ini bisa digunakan untuk menentukan apakah kelompok 1 dan 2 berbeda secara signifikan dalam proses plus dan min yang dikenakan atas kelompok itu, dan bisa juga untuk menentukan mana yang lebih besar proporsinya. Keuntungan dan kerugian uji Fisher-Exas.
Ada beberapa keuntungan dan kerugian dalam menggunakan uji Fisher Exas. Berikut ini merupakan keuntungan dan kerugian dari uji Fisher Exas. 1. Hasilnya langsung dengan nilai P yang pasti. 2. Tes hanya didasarkan atas hasil pengamatan yang nyata. 3. Tidak membutuhkan asumsi populasi berdistribusi normal. 4. Tidak dibutuhkan asumsi kedua kelompok yang diambil dari populasi secara random. Adapun kerugian dari uji ini adalah sulit dalam melakukan ekstrapolasi terhadap populasi studi dan ahli statistika yang beranggapan bahwa tujuan akhir uji statistik mengadakan estimasi terhadap parameter populasi tidak setuju dengan uji Fisher Exas. Contoh kasus uji Fisher Exas. Seorang mahasiswa melakukan penelitian untuk menguji apakah proporsi siswa yang mengikuti les privat lebih banyak yang lulus ujian dibandingkan dengan siswa yang tidak mengikuti les privat. Selanjutnya diambil sampel sebanyak 15 siswa. Dari 6 yang lulus ternyata 5 yang mengikuti les privat, dan dari 9 yang tidak lulus ternyata 7 yang tidak ikut les privat. Gunakan alfa 5%. Definisikan P1 adalah proporsi siswa yang lulus yang ikut les privat, dan P2 adalah proporsi siswa yang lulus yang tidak ikut les privat. Hipotesis HO.2 P1 sama dengan P2, atau proporsi siswa yang lulus yang ikut les privat tidak lebih banyak dari proporsi siswa yang tidak ikut les privat. HA.2 P1 lebih besar daripada P2, atau proporsi siswa yang lulus yang ikut les privat tidak lebih banyak dari proporsi siswa yang tidak ikut les privat. Uji dua arah HO.2 P1 sama dengan tidak ada perbedaan proporsi dari kedua populasi. H1.2 P1 ada perbedaan proporsi. Uji satu arah HO.2 P1 sama dengan P2. Tidak ada perbedaan proporsi dari kedua populasi. H1 P1 lebih besar daripada P2, atau P1 lebih kecil daripada P2. Ada perbedaan proporsi. Langkah-langkah uji Fisher Exas dengan SPSS. Definisikan pada variable view. Di sini saya akan menjelaskan via aplikasi SPSS. Di sini saya akan mulai tutorial menggunakan SPSS. Yang pertama, kita membuka variable view. Setelah itu, kita tulis di sini hasil ujian. Underscore, enter. Kemudian nomor 2, les privat. Enter. Yang ketiga, frag. Enter. Kemudian di values kita tuliskan angka 1, label lulus. Add. Angka 2, label tidak lulus. Add. Oke. Dan nomor 2 di les privat kita ulangi lagi seperti di hasil ujian. Nomor 1 lulus. Add. 2 tidak lulus. Add. Oke. Setelah itu kita menuju ke data view. Di sini ada tampilan hasil ujian, les privat, dan frag. Yang hasil ujian kita tulis 1.00 enter, 1.00 enter, 2.00 enter, 2.00 enter. Di les privat kita tuliskan 1.00 enter, 2.00 enter, 1.00 enter, terus 2. Yang frag
Yang frek yaitu 5, enter 1, enter 2, titik 00, enter 5127 titik 00. Selanjutnya kita tekan data Webchest. Frek ini dipindah ke frekuensi variabel. Sebelumnya kita pindah titik ini ke Webchest by. Setelah itu frek pindah. Setelah itu oke. Setelah itu kita ke analyze deskriptif statistik, lanjut ke bawah di cross tab. Setelah itu hasil ujian dipindah ke row, les privat dipindah ke kolom. Setelah itu statistik di chi-square kita centang, terus continue, oke. Inilah hasil output dari materi SPSS, materi statistik yang saya berikan. Dan hasilnya ini pasti sama di PPT saya yang saya buat. Di tabel di atas, maka dapat diketahui apabila Fisher Exa, sig, atau dua sided merupakan nilai signifikansi atau p-value yang digunakan untuk uji dua pihak, sedangkan Exa, sig, atau satu sided untuk uji satu pihak. Proses pengujian hipotesis HO.2 proporsi siswa yang lulus yang ikut les privat sama dengan proporsi siswa yang tidak ikut les privat. HA.2 proporsi siswa yang lulus yang ikut les privat tidak sama dengan proporsi siswa yang tidak ikut les privat. Next. Tarif signifikan A dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat signifikansi A sama dengan 5% sama dengan 0,0.05. HO.2P1 sama dengan P2 tidak ada perbedaan. H1.2 P1 P2 ada perbedaan. Daerah penolakan P value atau sig sama dengan 0,041 lebih kecil daripada 0,05. Keputusan sama dengan HO ditolak jika titik 2P value lebih kecil dari 0,05. Tolak HO jika P value atau tarik kritik lebih kecil daripada A atau tarik signifikan. Inilah kesimpulan dari materi saya. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa HO ditolak karena P value lebih kecil daripada A, 0,041 lebih kecil daripada 0,05. Maka dengan demikian proporsi siswa yang lulus yang ikut les privat tidak sama dengan proporsi mahasiswa yang tidak ikut les privat dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Kurang lebihnya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.